Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuarita Rahma. Saya bekerja di SMA Negeri 24 Garut. Materi yang akan saya bagikan yaitu strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Tujuan dari materi ini, siswa dapat mengetahui dan memahami tentang gaya belajar serta strategi belajarnya untuk masing-masing gaya belajar tersebut. Ya. Pada esensinya, belajar dilakukan oleh semua makhluk hidup. Untuk manusia, belajar adalah proses untuk mencapai berbagai kemampuan, keterampilan, serta sikap. Mulai dari bayi hingga remaja, seseorang akan terus belajar. Ketika dewasa, diharapkan individu akan mahir dengan tugas-tugas kerja tertentu, serta keterampilan fungsional yang lain. Dalam belajar, terkadang ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dalam usaha memahami sesuatu atau ia merasa kesulitan dalam pelajarannya. Padahal, sebenarnya mereka mempunyai kapasitas kemampuan yang rata-rata atau tidak memiliki hambatan cacat fisik atau mental. Kemungkinan hal ini disebabkan karena setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda. Ciri-ciri belajar. Hakikat belajar. 1. Adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, maupun nilai dan sikap atau afektif. Yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman yang memperoleh pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku. Kebiasaan belajar. Sering kita membaca buku pelajaran berkali-kali tapi tetap saja tidak dapat mengingatnya. Atau kadang kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru namun sulit untuk memahaminya. Nah, pengertian gaya belajar. Ya, mengenal tipe gaya belajar. Visual. Tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Atau bisa dikatakan belajar dengan cara melihat. Nah, ciri-ciri tipe visual adalah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara, tidak terganggu dengan keributan, sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan, pembaca cepat dan tekun, lebih suka membaca daripada dibacakan, rapi, teratur, teliti, dan perencana yang baik. Nah, strategi belajar tipe visual adalah belajar dengan gambar-gambar, belajar dengan diagram atau peta, belajar dengan membuat coretan, simbol atau tanda-tanda penting, menggunakan video, gambar-gambar berwarna, dan membuat pengelompokan. Yang kemudian gaya belajar auditorial. Nah, tipe belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk atau belajar dengan cara mendengar. Ciri-ciri orang auditorial adalah suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar, mudah terganggu oleh keributan waktu belajar, mempunyai kesulitan menulis yang banyak tetapi hebat dalam bercerita, dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat, suka menjelaskan dengan panjang lebar. Nah, strategi belajar tipe auditory adalah membaca dengan suara atau bercerita, menulis ulang yang dipelajari atau diringkasan, diskusi, berdebat, wawancara, mendengar melalui kaset, seminar, atau prakarya. Yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik, yaitu tipe belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari.
Orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktek langsung. Ciri-ciri orang kinestetik adalah bicara dengan pelan, banyak bergerak, sulit duduk diam waktu belajar dalam jangka waktu lama, menghafal dengan berjalan bolak-balik, ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Nah, strategi belajar kinestetik yaitu melakukan praktek, mengamati demo atau contoh konkret, drama, permainan, aktivitas lapangan, menggunakan model, Lego, alat-alat praktek, kerajinan tangan, puzzle, dan menggunakan gerak dalam belajar. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Materi saya telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.